Gus Samsudin lagi rame nih, sedang berseteru dengan pesulap merah perihal kesaktiannya. Yuk kita bongkar seperti apa sih sebenarnya sifatnya lewat wajah. Salah satu hal yang dominan di wajahnya adalah alisnya guys. Ia punya alis yang unibrow alias nyatu. Dan ini menunjukkan bahwa Gus Samsudin itu dasarnya agresif. Nggak ambil pusing sama orang. Contoh, jika orang ada yang kehilangan kerja, sebagai contohnya ya itu masalah orang tersebut. Yang penting kerjaan sendiri, uang sendiri, aman. So, dia juga intens, maksudnya solid dan kuat untuk apa yang dia mau, untuk keinginan dia. Nah, banyak orang nganggap ini juga kejam, karena tingkat egois dan dominannya yang tinggi ketika orang udah kenal mengenai sifat aslinya. Kalau dari luar, sebetulnya kelihatannya friendly. Karena alisnya nempel, kelihatannya seperti bisa dipercaya, seperti tidak kenal lama. Bisa membuat nyaman orang baru. Ia juga suka sentuhan, peluk kiri, peluk kanan, cipika-cipiki. Trait ini juga sebenarnya banyak dimiliki oleh bintang film atau public figure. Gus, selain itu orangnya sensitif ketika dikritik dan kadang suka memaksakan opininya. Orangnya positifnya bisa ngelucu, humor, dan membuat orang atau situasi cair dengan bercandaannya. Gus, percaya nggak percaya, punya leadership quality, bisa buat orang ngikutin dia. Punya karisma, ada tuh. Ia juga sedikit narsis kalau dilihat dari bentuk mulutnya. Kadang hidup di dunia fantasi. Gus juga bisa mempengaruhi orang dengan influence lainnya. Artinya apa? Orang akan percaya yang dia bicarakan. Lebih gampang untuk percaya. Dari matanya, ia juga punya fokus yang bagus. Konsentrasinya bagus, bisa detil dalam melakukan sesuatu serta sesuai dengan prosedur. Wajahnya secara general adalah blunt, alias dapat menyakiti orang tanpa ia sadarin. Karena kurang sensi akan orang lain. Dan dari kombinasi hidung dan mulutnya, uang itu penting untuk dirinya. Dan banyak hal itu dihitung dari nominalnya guys. Kontrol juga penting buat dia, yang berarti Gus merasa aman dan dalam kendali ketika dapat uang. Dari sisi spiritual sebenarnya ada juga Gus adalah pembelajar, suka bertumbuh dan memang sedang mencari kebenaran dalam hidupnya. Ini bicara tentang umumnya ya. Nah, ada yang bertanya, apa sih yang bisa buat Gus dipercaya? Karena ya dia memang lihai, atau jago dalam berbicara. Dia jago dalam mempengaruhi orang. Dan karena dia juga orangnya sebetulnya cukup teliti. PD-nya tinggi. Walau akan sesuatu yang belum tentu benar kenyataannya. Tapi PD dulu aja. Gus juga adalah pembelajar serta terlihat ramah dan juga punya bakat seni alias bisa drama. Nah, inilah yang buat dia mudah dipercaya. PD-nya besar dapat dibuktikan dengan dia berani tuh waktu itu ngundang pesulap merah ke pesantrennya. Dan sekarang masih pede loh tampil di podcast. Dimana mungkin banyak orang yang kalau sama di posisinya, seperti Gus, udah ngumpet di telan bumi. Tapi dia masih pede. Nah, sifat-sifat yang kita bicarakan di atas juga bisa menjawab kenapa sih dia bisa bikin trik atau hiburan-hiburan di YouTube dia. Karena ya memang Gus itu berbakat seni, pede, pembelajar, dan cukup detail. Karena kalau dipikirin, nyiapin trik itu rada sulit loh. Kalau dilihat kenapa Gus ini jarang membuat statement di media, bukan karena dia nggak bisa bicara, tapi karena dia itu sensitif untuk dikritik. Apalagi oleh wartawan yang terkadang kita tahu ya, kalau bertanya bisa sampai menusuk tulang, sampai dalam banget. Dan Gus adalah seseorang yang pengen tampil bagus di luar. Kalau dilihat, kenapa ia sepertinya sabar aja menghadapi pesulap merah? Nah, kalau dilihat dari wajahnya, terutama dari bentuk matanya, Gus merasa bahwa nunjukin perasaan itu bukan hal yang penting. Jadi ngapain? Dan memang ia sudah udah biasa nih untuk nyimpen emosinya. Dan ini terlihat dari bentuk alisnya. Selain itu, jika kita lihat dari dagunya, juga terlihat bahwa Gus memang udah sering ditekan dan sudah sering harus proving himself, alias dia perlu membuktikan dirinya. Dan itu adalah tema hidupnya sejak kecil, pembuktian diri. Terakhir ya, kalau bicara spiritual, bisa nggak sih Gus ini menjadi pemuka agama? Punya kapasitas nggak sih? Jawaban saya harusnya bisa, karena ia suka belajar,
Memang mencari kebenaran, punya juga leadership, PD-nya juga tinggi, bisa mempengaruhi orang yang membuat orang akan mendengarkan dia. Tapi ada tapinya. Ada hal-hal yang perlu diatasi sebelumnya, yakni emosi negatif yang ia simpen. Dan juga sifat narsisnya, sifat egoisnya. Tapi kalau ia bisa berdamai dengan hal ini, ada potensi kok. So, gitu aja pembacaan wajah Gus Samsudin. Saya Coach Yudi Chandra, salam potensi. Buat Anda yang pengen dibacain wajahnya, kontak nomor di bawah ini. Saya akan bacakan berdasarkan ukuran-ukuran yang presisi, dan hal ini bukanlah sebuah ramal-ramalan.